Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal yang luar biasa. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Kepada siapa? Bani Israel. Dan dia Allah memberikan kalian malam yu'ti, apa yang dia belum pernah berikan ahadam minal alamin, seorang pun dari umat seluruh alam. Kita tahulah Bani Israel itu Allah itu mengistimewakan, cuman akhirnya merasa diri diutamakan oleh Allah, justru malah paling banyak melanggar perintah-perintah Allah. Allah alam bisawab. Ayat 21, ya qaum idkhulu, wahai kaumku. Nabi Musa nih, ya qaum idkhulul ardal muqaddasata, wahai kaumku, masuklah kalian kemana? Al ardal muqaddasata, negeri yang suci. Ahli tafsir mengartikan di sini Palestina. Sekarang nih bergejolak nih. Ini zaman Nabi Musa, Bu. Ya. Itu Palestina luar biasa itu. Di zaman Nabi Musa itu Allah menyebut al-ardal muqaddasata, negeri yang suci. Karena dari sanalah banyak muncul para nabi dan rasul. Allati kataballahu lakum, yang Allah tetapkan lakum bagi kalian. Masuk tuh negeri itu tuh, orang begitu. Hai kaumku, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada Bani Israel tuh. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian berbalik ala adbarikum, ke belakang kalian. Jangan mundur, maju, masuk. Al-ardul muqaddasat fatanqalibu khasirin, maka kalian berbalik, akan berbalik, menjadilah khasirin, orang-orang yang merugi. Kurang lebih begitu. Nabi Musa suruh masuk, jangan mundur. Kalau kamu mundur, rugi kamu itu. Qalu, apa jawaban mereka? Bisa ketebak apa jawabannya, Bu? Bani Israel. Ya Musa, wahai Musa. Kaumnya nih disuruh masuk, gak mau. Ya Musa, inna fiha, sesungguhnya di dalamnya negeri itu, al-muqaddasah tadi, kaum jabbarin, ada kaum yang amat kuat, jabbarin, kejam. Biasalah ngeles. Biasanya begitu, membantah mulu. Disuruh nih kesempatan masuk itu, rebut. Yang sekarang nih tanahnya itu Palestina tuh. Ini Allah lagi cerita nih kepada Rasulullah SAW tuh, Bani Israel kayak apa tuh kan? Udah gini nih Bani Israel tuh. Wa inna lan nadkhulaha, dan sungguh kami lan nadkhulaha, tidak akan memasukinya wahai Musa, gitu. Hatta yakhruju minha, sehingga mereka keluar darinya, dari tanah itu Palestina itu. Saya nggak mau masuk. Di situ ada kaum jabbarin, kurang lebih begitulah. Biasa ngeles lah. Wa yakhruju minha, dan jika mereka telah keluar minha darinya, wa inna dakhilun, sungguh kami akan masuk. Sudah nggak mau, banyak alasan gitu. Itu karakternya, karakter apa ya? Sifat karakter yang melekat tuh Bani Israel.
Disuruh nyembelih sapi, banyak nanya lah, warnanya apa? Udah kasih tahu warnanya. Yang kayak apa lagi, yang lebih rinci lagi lah. Artinya aku susah sendiri lah, suruh nyari sapi yang gak pernah buat bajak. Coba kalau warna kuning selesai, nggak repot. Nanya lagi lah ya. Begitu. Hampir saja kata Allah, kamu nggak melaksanakan, susah nyari sapi begitu, gak pernah buat bajak dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Qala rajulani, lantas Allah menceritakan ada dua orang. Berkatalah dua orang laki-laki, minalladzina yakhafuna, di antara orang-orang yang takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, an'amallahu alaihim, yang Allah telah anugerahi nikmat pada keduanya. Itu di zaman Nabi Musa itu banyak orang-orang waliullah luar biasa itu. Sehingga dikenal di zaman Nabi Musa itu muncul itu orang-orang hebat. Kayak Samiri itu, Bu. Kenal Samiri nggak, Bu? Itu bisa melihat jejak malaikat, jejaknya malaikat tuh. Samiri tahu itu. Kaumnya itu ditinggal Nabi Musa tuh kan. Ada Samiri di situ, ada Nabi Harun. Nabi Harun udah pesen, kamu ngapain buat patung sapi, anak sapi? Bandel lah. Bani Israel begitu. Akhirnya sama Samiri dilanjutin tuh, udah bikin. Nah, Samiri ini dengan izin Allah luar biasa ini ilmuannya. Itu bisa melihat jejak malaikat. Diambillah jejaknya itu, ditaburkan ke anak sapi tadi, itu bisa ngomong anak sapinya. Akhirnya apa? Percaya dah tuh. Oh, ini Tuhanku nih. Sampai Nabi Harun itu keselah bahasanya itu, susah dibilangi. Contoh Samiri, Bu. Tuh sama Nabi Musa itu luar biasa nih. Qala rajulani, berkatalah dua orang laki-laki, minalladzina yakhafuna an'amallahu alaihima. Keilmuannya luar biasa lah, dekatnya sama Allah luar biasa, nggak disangsikan lah. Apa mengatakan apa? Alaihi madkhulu alaihimul baba, kalian masuklah, masuk, serbu mereka albab, dari pintu gerbang. Jangan mundur lah, orang bilang. Ayo laksanakan perintah Nabi Musa alaihissalam. Masuk, ayo masuk. Serbu masuk ke dalam albab, dari pintu gerbang itu. Fa iza dakhaltumuhu, kata orang dua lagi ini, jika kalian telah memasukinya, fa innakum ghalibun, maka sungguh kalian akan menang. Ini orang-orang yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak Nabi Khidir tuh. Tuh. Kenal Nabi Khidir? Itu di bawah tanah, dia tahu harta itu belum kelihatan, di atasnya rumahnya mau roboh. Tapi Nabi Khidir dengan izin Allah tahu bahwa di bawah rumah yang mau roboh itu tersimpan harta anak yatim. Jangan sampai roboh. Nanti kalau roboh rumahnya, diakuilah sama orang, dibetulinlah sama Nabi Khidir. Nabi Musa bingung, orangnya pelit, kaumnya kok ngapain rumahnya dibetulin. Nabi Musa nggak ngerti ilmunya Nabi Khidir di atas Nabi Musa, bahwa di bawah rumah yang akan rubuh itu terpendam harta anak yatim dari orang tuanya yang soleh. Artinya apa? Itu kisah pedulilah dengan anak yatim, kurang lebih begitu. Nah, ini dua orang ini tahu kalau kalian masuk menyerbu ke dalam, apapun yang kalian katakan kaum mangjabarin, di situ ada kaum yang kuat kejam, udah masuk
Nanti akan dijamin fa innakum ghalibun. Kalian akan menang. Ini dua orang lagi ini dikasih Tuhan Allah Subhanahu wa taala, asal masuk saja keberanian nanti menang. Itu loh kurang lebih. Orang kalau sudah dekat sama Allah, dikasih tahu sama Allah. Makanya usahakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi, dan kepada Allah fatawakkalu, maka bertawakallah kalian. Syaratnya apa? Perintah dua laki-laki ini satu resepnya apa itu? Apa Bu? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti usaha dulu masuk ke dalam, serahkan sama Allah. Ya Allah, kemenangan, kekalahan ada di tangan-Mu ya Allah. Begitu. Dan jelas doa ayatnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dicukupkan itu kemenanganlah, kedamaianlah. Itu tawakal luar biasa. Fatawakkalu, maka bertawakallah kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman. Jangan bantah perintah Nabi Musa, masuk serbu ke dalam, kamu akan menang nanti itu. Tapi ternyata apa? Nggak didengar. Ada seru begitu tuh. Qalu, mereka berkata lagi nih, ya Musa, wahai Musa, sungguh kami lan nadkhulaha, tidak akan memasukinya abada. Kita ambil begitu tuh, selamanya pokoknya saya nggak mau masuk itu. Tuh, kau ini begitu jawabannya tuh. Madamu fiha, selagi mereka di dalamnya wahai Musa. Itu Bani Israil itu tuh. Sudah jelas nih. Dua laki-laki nyuruh serbu aja masuk ke dalam. Nanti apa kamu akan menang loh. Prediksi dua laki ini atas izin Allah itu dikasih tahu oleh Allah. Kasih tahu tuh. Dua laki-laki lah yang main-main itu. Dua laki-laki kuat itu, dua laki-laki. Oh, kalau jadi saksi satu laki-laki itu sama dengan dua perempuan. Jadi kalau perempuan jadi saksi itu dua baru oke. Kalau lelaki cukup satu saja. Ini dua laki-laki. Qala rajulani, tapi enggak digubris sama Bani Israil. Ya Musa, inna lan nadkhulaha abada madamu fiha, selagi mereka di dalamnya. Lantas apa? Ngomong apa lagi? Nggak sopan banget ini ngomongnya. Fazhab anta wa rabbuka, sana kamu aja pergi, engkau hai Musa, wa rabbuka, dan bersama Tuhanmu, faqatila, berperanglah kalian berdua. Nabi harusnya di Musa itu suruh berperang, sana kamu aja deh. Kurang ajarnya Bani Israil, sudah nggak mau nyuruh lagi. Fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, sungguh kami di sini saja dah. Qa'idun, duduk menanti kamu menang enggak. Itu bahasa gitu, nyuruh lagi. Qala, lantas apa? Nabi Musa berkata, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Wahai Tuhanku, ngadulah sama Allah. Oh, kalau ada masalah ngadu sama Allah, tumpahkan sampai nangis kalau perlu di sepertiga malam. Yakinlah ada solusi itu. Kita kadang punya teori, prakteknya yang kurang. Nih, Nabi Musa kesel lah bahasanya, disuruh masuk nggak mau, nyuruh lagi. Rabbi inni la amliku illa nafsi
nafsi wa akhi. Wahai Tuhanku, ini sungguh aku la amliku, tidak aku menguasai, illa nafsi, kecuali diriku, wa akhi, dan saudaraku. Nabi Harun ngajak tuh nggak mau. Fafruq bainana, maka pisahkanlah antara kami, wa bainal qaumil fasiqin, dan antara kaum yang fasik yang tidak mau berperang. Puncaknya begitu tuh. Sudah dirayu sama dua orang laki-laki ini, udah masuk nggak dijamin menang, nggak digubris. Jawabannya sama, kamu aja sana, berdua sana perang. Qala fa innaha, lantas Allah menjawab doanya Nabi Musa. Dia berfirman, qala, dia Allah berfirman, fa innaha, sampai Allah keselah, marah ya. Fa innaha, maka sungguh negeri itu muharramatun alaihim, nggak main-main ini, haram, terlarang atas mereka. Berapa tahun bu? Arba'ina sanah, selama 40 tahun haram masuk ke tanah itu, Palestina. Yatihuna, Allah menyatakan mereka tersesat kebingungan fil ardi, di bumi itu. Di sini disebut padang tih. Bingung tuh mau kemana, masuk ke sini, udah Allah mengharamkan. Kalau Allah sudah mengharamkan, masuk itu dosa itu. Rambu-rambu Allah itu sudah, kalau kalian nggak mau masuk, haram untuk kalian. Kalau boleh dibilang kesel Allah itu. Tuhan Israel begitu tuh. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Namun Allah berpesan kepada Nabi Musa, fala ta'sa, jangan engkau bersedih hati, jangan sedih, 'alal qaumil fasiqin, terhadap kaum yang fasik. Artinya apa? Misalkan kita nyuruh anak sholat, nggak digubris, ya, ngadu sama Allah, nggak usah sedih, doa terus, ya Allah berikan anak kami hidayah, mau sholat ya Allah, misalnya, nggak usah sedih. Allah menyatakan fala ta'sa, maka janganlah kau bersedih hati, alal qaumil fasikin, terhadap kaum yang fasik. Artinya apa? Kaum yang disuruh nggak mau. Ya, Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita semua khususun jamaah muslim syarafah tunduk dan patuh dengan perintah Allah dan Rasulnya, jangan seperti karakter Bani Israel. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah.